Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas berasal dari dua kata, yaitu pergaulan dan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya selepas sama sekali, tidak terhalang, tidak terganggu, tidak terikat, atau terbatas oleh aturan-aturan. Istilah pergaulan bebas bukan lagi hal yang tabu dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa melihat jenjang usia, kata pergaulan bebas sudah sangat populer. Artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan, terutama bagi peraturan agama. Merujuk dari pengertian di atas, maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat. Dilansir dari dosen sosiologi.com, ada 5 ciri-ciri apabila seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama adalah adanya rasa keingintahuan yang mendalam terhadap sesuatu hal yang bersifat negatif. Karakteristik ini biasanya muncul di dalam individu maupun kelompok yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, biasanya individu atau kelompok ini ingin sekali dan penasaran untuk mencoba suatu kegiatan atau hal meskipun hal ini bersifat negatif. Yang kedua adalah terjadinya perubahan signifikan dalam pengendalian emosi, pikiran, serta lingkungan. Individu maupun kelompok yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas biasanya seringkali mengalami tekanan secara mental dan juga emosional. Nah, selain itu dapat mengakibatkan perasaan yang mudah gelisah, tidak sabaran, dan juga seringkali ketakutan. Yang ketiga adalah adanya sifat maupun sikap yang tidak bertanggung jawab. Karakteristik yang mengindikasikan individu maupun kelompok yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah tidak adanya sifat maupun sikap yang bertanggung jawab. Nah, biasanya individu maupun kelompok ini seringkali tidak konsisten dengan perbuatan yang mereka perbuat. Yang keempat adalah mengonsumsi narkoba dan juga obat-obatan yang terlarang. Contohnya seperti ganja, marijuana, dan juga zat-zat adiktif yang lain. Yang kelima adalah tidak memiliki kontrol dalam kegiatan ekonomi. Hal ini diabstraksikan sebagai berbelanja. Nah, biasanya individu maupun kelompok yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas mudah untuk menghabiskan uang dalam upaya membeli apapun yang mereka inginkan. Yang terakhir adalah bertindak melanggar nilai dan juga norma di masyarakat. Ciri yang terakhir ini berkaitan dengan penyimpangan sosial yang mana biasanya dilakukan dengan melanggar nilai dan juga norma sosial yang sudah ada di masyarakat. Konkretnya, tindakan yang biasa dilakukan adalah tidak mengindahkan untuk pulang larut malam dalam masyarakat pedesaan, lalu tidak sopan kepada orang tua, dan juga berbuat hal yang tidak senonoh di tempat umum. Terkena pergaulan bebas disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Faktor internal yang pertama adalah rendahnya kontrol diri remaja. Remaja cenderung mudah mengikuti ajakan temannya. Selain itu, remaja mencari kesenangan atau melepas stres dengan mengikuti tren melalui pergaulan bebas. Salah satu faktor internal lainnya adalah kurangnya kesadaran dan edukasi pada diri remaja mengenai dampak negatif dari pergaulan bebas. Selanjutnya, pada saat ini, nilai-nilai agama cenderung sudah ditinggalkan oleh para remaja dan nilai-nilai agama tersebut sudah tidak lagi dijadikan tuntunan oleh mereka. Faktor internal yang terakhir adalah gaya hidup yang kurang baik. Gaya hidup remaja pada masa modern ini mengikuti tren kebarat-baratan yang cenderung sangat bebas dan terbuka. Faktor yang berikutnya adalah faktor keluarga. Faktor keluarga diantaranya adalah taraf pendidikan keluarga yang rendah, sehingga orang tua kurang bisa mengedukasi anaknya tentang yang baik dan yang buruk. Selanjutnya ada ketidakstabilan keadaan keluarga atau keluarga broken home. Keadaan keluarga yang tidak harmonis akan mengganggu psikis dari remaja, sehingga remaja cenderung mencari kesenangan di luar rumah. Selanjutnya ada kurangnya perhatian dari orang tua, disebabkan mungkin orang tua yang terlalu sibuk, sehingga anak menjadi sangat bebas dalam melakukan aktivitas dan cenderung mencari validasi dari orang lain. Faktor keluarga yang terakhir adalah faktor ekonomi keluarga. Ekonomi yang rendah membuat remaja merasa kurang berkecukupan dalam hal material maupun finansial. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial yang pertama adalah kurangnya kehati-hatian remaja dalam berteman. Remaja rentan melakukan kesalahan dalam memilih pergaulan, padahal teman sebaya dapat menuntun kita melakukan hal-hal yang negatif. Selain itu, keadaan lingkungan tempat yang kita tinggali juga menjadi salah satu faktor apakah seorang remaja terpapar pergaulan bebas atau tidak.
Yang terakhir adalah faktor teknologi informasi. Pengaruh dari internet dapat berdampak sangat besar, apalagi dengan kecepatan informasi saat ini. Apabila remaja tidak dapat memfilter antara yang baik dan yang buruk, maka remaja akan mudah terjerumus dalam sisi buruk di internet. Dampak dari pergaulan bebas itu banyak sekali, diantaranya meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan, keluarga, sosial, maupun psikologis. Bila ditinjau dari bidang kesehatan, dampaknya diantaranya adalah menurunnya kesadaran, bahkan hingga hilang ingatan, dehidrasi, merubah sel di otak, bahkan hingga mengalami kematian. Hal tersebut karena seringnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selain itu, melakukan hubungan seks bebas juga berdampak pada kesehatan, yaitu dapat terkena penyakit HIV, AIDS, maupun juga HPV. Bidang pendidikan pun terkena dampak dari pergaulan bebas. Di antaranya adalah menghambat proses pembelajaran sehingga menurunnya prestasi belajar. Hal ini karena siswa sulit berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, apabila pada saat melakukan hubungan seks bebas menghasilkan kehamilan, maka siswa dapat dikeluarkan dari sekolah sehingga siswa menjadi putus sekolah dan sulit untuk mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Pada bidang keluarga juga terkena dampaknya karena orang tua dan anak hubungannya menjadi renggang. Selain itu, nama baik keluarga juga menjadi tercemar. Pada bidang sosial ada beberapa dampaknya, diantaranya adalah dicemooh orang-orang sekitar, tetangga, bahkan teman-teman. Nah, selain itu juga bila seseorang yang mengalami hamil di luar pernikahan dan melakukan sebuah aborsi, itu akan terkena tindak pidana hukuman penjara karena aborsi adalah salah satu yang tidak boleh dilakukan di negara kita ini. Atau mengonsumsi obat-obatan terlarang, nah itu juga akan tindak pidana. Di bidang psikologis banyak sekali dampak dari pergaulan bebas, diantaranya adalah merasa hilangnya harga diri, berkurangnya rasa percaya diri, merasa gelisah, rasa depresi, rasa ingin mengakhiri hidup, perasaan bersalah, dan juga sering berhalusinasi. Bagaimana cara mencegahnya? Terdapat 5 cara yang dapat dilakukan agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama, memperkuat ilmu agama. Ketika kita mempunyai dasar agama yang kuat serta iman yang kokoh, maka tidak akan mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Dengan mengembangkan karakter positif seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, dapat menjadikan kita pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh, sehingga ketika ada kesempatan untuk bergaul bebas, kita dapat mengendalikan dan mengontrol diri kita untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Yang ketiga, mengisi waktu luang. Apabila waktu luang diisi dengan kegiatan positif dan berguna, maka tidak akan ada waktu yang digunakan untuk memikirkan hal-hal yang menyimpang. Yang keempat, taat kepada hukum. Pergaulan bebas tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga melanggar peraturan dan norma hukum. Hal tersebut dikarenakan pergaulan bebas yang identik dengan seks bebas dan penyalahgunaan nafsu. Yang kelima, membatasi pergaulan dan waktu di luar rumah. Untuk menghindari pergaulan bebas, ada baiknya jika kita membatasi pergaulan kepada lingkungan atau teman yang hanya akan memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri. Kemudian, apabila kita sedang melakukan kegiatan di luar rumah, kita harus ingat waktu untuk pulang ke rumah, terlebih lagi jika kita bergaul dengan lawan jenis. Menanggulangi seseorang yang telah masuk ke dalam pergaulan bebas, satunya ada detoksifikasi. Detoksifikasi yaitu seseorang 100% harus meminum obat-obatan yang berbahaya. Nah, di lain sisi, obat-obatan berbahaya ini akan memiliki efek yaitu rasa mual dan badan-badan yang sangat sakit. Dokter akan menyarankan untuk terus-terusan minum air putih karena si pengguna narkoba ini tidak ada obat penenang yang biasa dikonsumsi oleh pengguna narkoba tersebut. Yang kedua ada stabilitas. Nah, stabilitas ini adalah pemulihan jangka panjang. Pemulihan jangka panjang ini akan diberikan resep oleh dokter. Pemulihan jangka panjang berupaya agar menjaga kesehatan mental di pengguna narkoba. Yang terakhir ada rehabilitas. Rehabilitas itu ada dua, rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Rehabilitas medis mencakup seperti pemeriksaan kesehatan, penanganan efek penyalahgunaan narkoba, tes psikoterapi, rawat jalan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada rehabilitas sosial. Rehabilitas sosial terdiri atas seminar, konseling individu, study group, dan lain-lain.